Shalom teman-teman Kader Siap Utus, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap bersukacita menjalani aktivitas kita sehari-hari. Selamat berjumpa kembali dalam program PA Bina Muda PPGT. Nah teman-teman, apakah kalian masih ingat PA kita minggu lalu yang dibawakan oleh Pendeta Frans dan Saudara Ice? Firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu hidup bersukacita dalam iman kepada Yesus Kristus. So teman-teman, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan itu dengan penuh sukacita dan dalam iman kepada Yesus Kristus. Teman-teman, jangan beranjak dulu ke channel lain, karena sebentar lagi kita akan memulai PA kita. So, tetap di channel KSU PPGT. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi dari channel ini. Kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Dan teman-teman jangan lupa share ke teman-teman supaya semakin banyak yang terberkati dengan adanya channel ini. Nah teman-teman, hari ini sebelum lanjut saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Irmawati, PPGT dari Jemaat Sampul Bungin, Klasis Nonongan Saru. Hari ini saya tidak sendiri, kita tidak sendiri untuk menggali firman Tuhan, tapi kita ditemani oleh seorang pendeta muda. Beliau juga ini adalah salah satu pengurus pusat PPGT periode 2013-2018. Beliau adalah Pendeta Serli Kamuni STH. Selamat datang Ibu, salam sehat. Salam jumpa, salam sehat juga. Oke. Nah teman-teman, sebelum kita mulai PA kita hari ini, kita angkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
Nah teman-teman, bahan PA kita hari ini terambil dari PA Bina Muda PPGT. Dan untuk menggali lebih dalam lagi tentang firman Tuhan, Pendeta Serly akan menuntun kita untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita minta Ibu Pendeta Serly untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita bersama belajar dari firman Tuhan hari ini, kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Jika pada saat ini kami boleh tetap sehat dan menikmati kehidupan karunia-Mu, semua itu oleh karena perkenan-Mu ya Allah Tuhan kami. Dan kami sungguh bersyukur Engkau mungkinkan kami menikmati kehidupan dengan segala berkat yang Kau sediakan bagi kami. Dan saat ini, sebagai anak-anak-Mu, sebagai milik kepunyaan-Mu, sepatutnya lah kami senantiasa datang menyembah Engkau. Senantiasalah kiranya kami mendengarkan suara Tuhan, supaya kehidupan ini senantiasa kami jalani sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ya Allah Tuhan kami, firman-Mu lah yang akan menuntun kami menjalani kehidupan dengan berbagai macam tantangan, khususnya kami anak-anak muda-Mu, supaya kami tetap kuat dan tetap berdiri dalam iman yang kokoh. Maka firman-Mu adalah penuntun bagi kami. Saat ini kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami, kuasai dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat dituntun untuk membaca dengan baik dan merenungkan firman ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kehidupan kami selanjutnya, kami jalani sesuai dengan kehendak-Mu melalui firman yang kami baca dan renungkan pada kesempatan ini. Mari Tuhan, berkuasalah atas kami dan arahkan hati pikiran kami, bahkan kehidupan kami, sesuai dengan firman-Mu. Dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kami datang berdoa. Amin. Dan teman-teman, bahan PA kita pada hari ini terdapat dalam Kitab Mazmur 104 ayat 24 sampai ayat yang ke-35. Mazmur 104 ayat 24 hingga ayat yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Betapa banyaknya perbuatan-Mu ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya. Binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyikan bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Teman-teman, sungguh indah firman Tuhan. Pemazmur ingin mengajak kita untuk selalu menaikkan pujian yang indah kepada Tuhan. Baiklah teman-teman, sebelum kita lebih dalam lagi menggali firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi. Bila kulihat bintang gemerlapan. Rekan muda yang kekasih, tema PA kita hari ini berbicara tentang manis terdengar. Kata-kata yang indah, suara yang indah akan terdengar manis dan tentunya dapat membawa sukacita serta kebahagiaan. Kebanyakan yang manis terdengar itu lahir dari suatu kegaguman kita terhadap sesuatu. Juga lahir dari perasaan senang atas apa yang kita alami dan kita jalani dalam kehidupan ini. Ada seorang penulis dan penyair yaitu Gilbert Keith. Dia pernah menuliskan bahwa tidak sedikit hal yang mengagumkan di dunia. Tidak sedikit hal yang mengagumkan di dunia, tetapi hanya sedikit keinginan untuk mengaguminya. Kita lihat pemazmur dalam bacaan kita tadi. Pemazmur ini dia sangat terpikat oleh keindahan alam semesta. Pemazmur kagum dan takjub akan kebesaran Tuhan. Kekagumannya itu diungkapkan dalam bacaan tadi di ayat 25 dan 26. Dalam ayat ini pemazmur mengungkapkan betapa mengagumkan karya-karya ciptaan Tuhan, termasuk luasnya lautan dengan segala makhluk yang ada di dalamnya. Dari kekaguman pemazmur itu, ia kemudian terus menyuarakan semua orang untuk terus-menerus memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa karena kebesarannya. Kita lihat di ayat 33 sampai ayat 34 tadi.
Tuhan mengaruniakan kesadaran kepada pemazmur bahwa Tuhan sendiri tetap berada dan bertahta dalam kemuliaannya. Sebab itu, sebagai responnya, maka pemazmur sendiri berharap agar kidung pujiannya ini bisa terdengar manis dan merdu di hadapan Tuhan sendiri. Di ayat 34, pemazmur mengungkapkan itu. Pada ayat yang ke-30 sendiri, kita lihat di situ, pemazmur menegaskan pengakuan iman bahwa sesungguhnya dengan roh Allah, dengan rohnya lah, sehingga semua tercipta dan dibaharui. Karena itu, semua orang harus mengakui dan memuliakan Tuhan melalui ciptaannya. Pengakuan ini tentu membuat kita mengerti mengapa pemazmur berharap agar orang-orang berdosa dan orang fasik, yaitu yang membuat segala yang diciptakan Tuhan ini menjadi kacau. Pemazmur berharap bahwa mereka itu sebaiknya habis dan tidak ada lagi di bumi. Bukan karena pemazmur kejam atau tega, melainkan karena paham bahwa orang-orang tersebut mengacaukan segala sesuatu yang diciptakan Tuhan dan menghalangi pujian serta kemuliaan untuk dinaikkan kepada Tuhan. Nah, rekan-rekan, melihat kenyataan hidup sehari-hari bisa membuat kita merenungkan Mazmur 104 ayat 24 sampai 35 ini. Ketidakmampuan manusia mengakui kemuliaan Tuhan dalam ciptaannya itu menjadikan kita manusia serakah dan tidak bertanggung jawab. Karena dosa, maka alam semesta yang diciptakan Tuhan tidak lagi menjadi indah dan harmoni untuk kemuliaan Tuhan, melainkan semua raup sebagai pemuas nafsu dahaga manusia, dan yang tersisa ya kita lihat ya, kekacauan. Adanya sifat materialisme yang dimiliki oleh manusia, kesenangan sesaat, dan ketidakpedulian terhadap lingkungan mengakibatkan terjadinya bencana sosial dan bencana alam di mana-mana. Tentu hati kita sangat miris ketika kita melihat terjadinya bencana-bencana alam yang memakan banyak korban jiwa, memakan banyak kerugian materi. Baru-baru ini tidak jauh dari sekitar kita di Tanah Luwu ya, beberapa hari yang lalu terjadi banjir yang besar, menghanyutkan banyak rumah, persawahan, sehingga gagal panen. Dengan kenyataan ini, maka bukannya yang manis yang terdengar, melainkan kepahitan-kepahitan, keluhan-keluhan, ratap tangis, sumpah serapah, bahkan keputusasaan terjadi di mana-mana. Lalu akan seperti apakah kita sebagai orang-orang muda yang diciptakan oleh Allah? Turut mengakui kemuliaan Allah melalui ciptaannya, ataukah kita menolak pengakuan tersebut dan bertindak sesuai dengan kehendak kita terhadap semua ciptaan Tuhan? Tentunya, sebagai ciptaan Tuhan yang mengakui karya-karyanya yang agung itu, maka kita menyadari bahwa tanggung jawab memelihara kehidupan ini ada pada kita manusia. Rekan muda, banyak hal sesungguhnya yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita menghargai dan mengagumi karya-karya Tuhan. Kekaguman itu tidak hanya melalui pujian kata-kata kita, tidak hanya sebatas itu. Jangan kita persempit pemahaman kita, tapi tentunya dalam aksi nyata. Ya. Dimulai dari hal sederhana ya, dari diri kita sendiri. Memelihara lingkungan agar tetap bersih. Jangan hanya pada ya saat-saat adanya wabah penyakit COVID-19 ini baru bersih-bersih, rajin cuci tangan. Iya, kita bersih-bersih.
rajin cuci tangan, keluar dari mana, masuk rumah cuci tangan, ganti pakaian. Tapi harusnya ini menjadi habit kita, kebiasaan kita soal hidup bersih. Termasuk buang sampah pada tempatnya, menebang pohon, maka ya harusnya habis ditebang tanam baru. Kalau perlu prinsip mati satu tumbuh 1000, ya ini kita praktekkan dalam hal penghijauan. Bukan hanya kalau nanti putus cinta anak muda, ya kita orang-orang muda kalau lagi putus cinta supaya move on bilang mati satu tumbuh 1000. Ya dalam hal menjaga lingkungan ini juga kelestarian alam ciptaan Tuhan, kenapa tidak? Tebang satu, tanam lagi. Supaya bisa move on juga alam ini. Intinya adalah bahwa seluruh yang Tuhan ciptakan di alam semesta ini sungguh-sungguh amat baik. Menjadi tanggung jawab kita untuk memeliharanya. Mari kita syukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini dengan senantiasa nyatakan pujian syukur lewat kata dan juga tindakan kita. Dan biarlah kekaguman kita atas ciptaan Tuhan itu terdengar manis olehnya. Melong dirangi. Ya. Nah, ternyata Ibu, kemahakuasaan Tuhan itu bisa kita lihat di sekitar kita ya. Dan keindahan alam, keteraturan kosmos itu sangat menggambarkan, semuanya menggambarkan kemahakuasaan Tuhan. Nah, tadi ada di ayat 26 itu, saya agak tertarik di situ. Ayat 26 berbicara tentang Lewiatan dan bermain-main dengan kapal yang berlayar. Kira-kira Ibu itu maksudnya apa ya? Ya, kata Lewiatan ini kalau dalam bahasa Ibrani Leviatan artinya melingkar atau melilit. Lewiatan ya dari bahasa Ibrani Leviatan melingkar atau melilit. Ini disebutkan dalam beberapa tempat di dalam Alkitab, termasuk dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 8 dan juga ada di Yesaya pasal 27 ayat 1 dan beberapa kitab lainnya. Lewiatan ini menurut mitologinya dia disebutkan sebagai monster laut. Ya, monster laut. Yang ada beberapa mitologi, Lewiatan dikenal sebagai dewa lautan. Misalnya dalam mitologi Jepang dan juga mitologi Kanaan, orang Kanaan. Menurut beberapa sumber, Lewiatan adalah ular berkepala 7. Jadi banyak sebenarnya cerita-cerita. Ya, banyak cerita-cerita tentang Lewiatan ini. Ular raksasa yang berkepala 7 lah. Dan dia disebutkan sebagai monster yang menakutkan. Termasuk Thomas Hobbes, dia pernah menulis buku dengan judul Leviathan. Dalam buku ini, dalam buku Thomas Hobbes ini, di situ dia menggambarkan pemerintahan totaliter dari monster laut Leviathan ini. Jadi dia memang monster yang menakutkan. Jadi Leviathan sesungguhnya binatang yang menakutkan. Tapi kita lihat dalam pujian pemazmur tadi di ayat 26 ini, pemazmur justru dalam ayat ini mengatakan bahwa Lewiatan ini bermain-main dengan kapal. Yang menakutkan, kok bisa bermain-main dengan kapal yang tentu kapal notabene ada manusia di dalamnya. Kok bisa ya? Monster menakutkan bermain dengan kapal. Ini mau menggambarkan apa? Ini mau menggambarkan bahwa pada akhirnya semua yang Tuhan ciptakan itu akan tunduk pada kebijaksanaan pengaturan Tuhan. Karena Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mengatur kehidupan ini. Ketaatan itu, ketaatan semua yang Tuhan ciptakan itu akan menciptakan adanya kehidupan yang baik. Adanya keakraban dalam hidup semua yang tercipta. Adanya kehidupan yang indah dan damai. Kata bermain kan? Nah misalnya anak kalau bermain, apakah dia bermain dengan orang yang tidak dikenal? Dia akan bermain, nyaman bermain dengan orang yang dia kenal, yang akrab dengan dia. Dia bermain dengan orang yang akrab, dengan senang, dengan penuh sukacita, dia akan bermain dengan orang itu.
Itu yang digambarkan oleh pemazmur dalam bacaan ini. Lewiatan bermain dengan kapal. Adanya keakraban, adanya hubungan yang harmonis, adanya hubungan yang damai, yang indah. Dan bukankah memang demikianlah Tuhan menciptakan alam semesta ini? Di kisah penciptaannya, kalau kita baca di kitab Kejadian, kita lihat bahwa semua yang diciptakan oleh Tuhan adalah baik menurut pandangan Tuhan. Tidak ada yang menakutkan dan ditakuti pada awal penciptaan. Bisa kita bayangkan kehidupan seperti ini, di mana ada kedamaian di alam semesta ini. Kita bisa bandingkan juga dalam bacaan Yesaya pasal 11 ayat 6-9. Di bacaan itu menggambarkan kedamaian seluruh ciptaan. Serigala bisa makan dengan domba, macan tutul berbaring di samping kambing, anak menyusu akan bermain dekat liang ular tedung. Semua ini menggambarkan tentang kehidupan yang penuh damai. Ketika Raja Damai, yaitu Kristus, datang ke dalam dunia. Demikianlah juga pemazmur menggambarkan kehidupan indah yang Tuhan ciptakan dalam bacaan Mazmur ini, khususnya di ayat 26 tadi. Wah, ternyata sangat keren ya apa yang diciptakan Tuhan, sangat indah. Semuanya diciptakan untuk berdampingan. Dan Ibu Pendeta, Ibu Ketuaan ya, boleh saya panggil kakak? Senang sekali. Oh, iya. Oke, Kakak Pendeta, saya penasaran dengan ayat 30 tadi. Di situ ayat 30 itu ada kalimat tadi membaharui muka bumi. Apakah muka bumi ini harus dibaharui dengan cara mungkin dimusnahkan dulu atau direnovasi, dihancurkan dulu baru diperbaiki, atau gimana nih maksudnya ini kalimat ini? Ya, pertanyaan yang bagus dan menarik. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa pada awal penciptaan Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya ini dengan baik. Namun pada kenyataannya ya kita lihat sekarang ini ada begitu banyak kekacauan di sana sini. Kekacauan ini terjadi, siapa yang sebabkan? Manusia yang tidak bertanggung jawab. Alam ini rusak. Tapi di sini Allah tidak membiarkan. Apa yang diciptakannya, yang pada awal penciptaan dipandangnya amat sangat baik, telah tertata dengan baik, teratur, tapi rusak oleh karena dosa manusia. Tuhan tidak mau membiarkan itu terjadi. Kita lihat dalam ayat ini. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Di sini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah berhenti membaharui ciptaannya. Allah kita itu masih terus berkarya dalam kehidupan segala makhluk. Tuhan tidak membiarkan ciptaannya menjadi rusak, bahkan terus berkanjang dalam dosanya. Tapi Tuhan bertindak. Dia bertindak dengan cara bagaimana? Allah mengirim rohnya, di ayat 30 tadi kan, supaya makhluk tercipta dan dibarui. Roh Allah diberikan untuk memberikan kehidupan. Tuhan membaharui kehidupan ini melalui Yesus Kristus. Dengan rohnya yang kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Roh Kudus dicurahkan pada kita agar kita manusia ini hidup di bawah kuasa perlindungan dan penyertaan Tuhan. Roh Tuhanlah yang menjadikan kehidupan, maka rohnya jugalah yang dapat memelihara kehidupan kita. Rohnya jugalah yang menggerakkan kita, menggerakkan saya, menggerakkan adik Irma dan rekan-rekan sekalian pada kesadaran untuk menikmati dan memelihara alam semesta ini. Sekaligus roh yang dicurahkannya kepada kita itu menuntun kita untuk menggunakan apa yang ada dalam kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab. Itulah yang dimaksud bahwa Allah
membaharui melalui rohnya. Oh begitu ya Kak. Ya, Terus di sini Kak, saya masih agak penasaran dengan ayat 35 ini. Di sini dikatakan biarlah habis orang-orang berdosa dari muka bumi ini. Kira-kira di situ apa maksudnya? Apakah kita orang-orang berdosa ini akan dibinasakan, dihabisi, atau gimana? ya. Ketika pemazmur menutup pasal 104 ini dengan ayat 35, saya baca lengkap ya. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Dalam artian, ancaman bencana dalam kehidupan ini bukan berasal dari alam ataupun dari Tuhan. Tadi kan Irma sempat tanyakan di pertanyaan di awal tadi ya. Tetapi apa yang rusak ini berasal dari, ya tadi juga saya sudah jelaskan, dari kita manusia. Orang berdosa dan orang fasiklah yang akhirnya membuat bencana atas kehidupan ini. Artinya, manusia tidak menjalankan tanggung jawab yang Allah berikan kepadanya. Tentu saja perbuatan seperti ini tidaklah memuliakan Allah. Dalam hal ini manusia telah berdosa. Lalu apakah Tuhan tinggal diam? Di atas tadi juga ya dikatakan bahwa Allah tetap melakukan pembaharuan. Dan juga ayat ini, di ayat 35 ini mau menunjukkan bahwa akan ada penghukuman. Penghukuman Allah bagi yang berkanjang dalam dosanya. Ya kan? Manusia berdosa akan mendapatkan hukuman. Bagi yang tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan, ada ganjaran. Saya pikir kita semua paham sampai di situ. Akan dihukum ya? Ya. Pemazmur mengatakan, biarlah orang-orang berdosa habis dari muka bumi. Orang-orang fasik tidak ada lagi. Kalau yang seperti ini tidak ada lagi, betapa indahnya kehidupan. Atau kalau kita ubah dalam kalimat positif, ketika semua manusia yang diciptakan di alam semesta ini menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang taat, betapa indahnya kehidupan ini. Jadi rekan muda, jangan kita berpikir bahwa dosa itu hanya berhubungan dengan sesama manusia. Misalnya saya menjahati Irma atau menjahati orang lain. Itu baru disebut dosa. Tapi juga ketika kita tidak memelihara alam semesta, tidak menjaga apa yang Tuhan berikan kepada kita menjadi bagian tanggung jawab kita dengan baik, di situ berarti kita tidak memuliakan Tuhan sebagai pencipta dan yang memberikan kehidupan ini. Ketika kita tidak menjaga semua itu, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan ciptakan, maka di situ kita juga berdosa. Kita sekali lagi diberikan tanggung jawab untuk mengelola alam semesta ini yang diciptakan oleh Tuhan begitu indahnya, begitu baiknya. Kita diberikan tugas untuk melestarikannya. Kita juga diberi kesempatan untuk menikmatinya. Nah, ketika kita menjalani tanggung jawab kita dengan baik, kita menjadi orang-orang yang baik, kita bukan orang-orang fasik, maka di situ kita sedang memuliakan Tuhan kita, di situ kita sedang mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa disebut sebagai pujian kita yang akan terdengar manis di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Itu yang bisa saya jelaskan, Adik Irma. Oke, Bu Pendeta, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Sangat manis terdengar. Ya, Melong dirangi. melong dirangi. Kakak Pendeta Shirley,
Saya sungguh terberkati atas firman yang kakak sudah sampaikan saat ini. Saya sungguh menyelami arti firman Tuhan. Saya berharap teman-teman di rumah juga mendalami akan firman yang sudah disampaikan oleh kakak pendeta Sherly. Semoga kita semakin bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, sebelum kita berdoa yang dipimpin oleh kakak pendeta Sherly, terlebih dahulu kita mendengarkan satu pujian, Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka Kakak pendeta Sherly, terima kasih sudah boleh berbagi dengan kami saat ini. Semoga ibu dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga semakin terberkati, dan Terima kasih. hari ini supaya kami semakin diberkati oleh Tuhan, mohon ibu doakan teman-teman KSU, doakan juga keadaan kita yang sekarang ini. Silakan ibu berdoa. Baik rekan muda yang kekasih, mari kita satu di dalam doa syukur. Kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur, ya Tuhan Allah, kembali kami menundukkan kepala kami di hadapan-Mu. Sungguh kami menikmati firman-Mu yang boleh kami baca dan kami gali, kami renungkan pada kesempatan ini. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menciptakan kami, menciptakan alam semesta yang begitu indah ini, tempat kami hidup dan berkarya, tempat kami menunjukkan syukur kami kepadamu,
dalam berbagai bentuk tanggung jawab yang telah Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa berkuasa atas kehidupan ini. Dan terkadang kami tidak sanggup menyalami karya-karya-Mu itu. Karena itu kami mengaku di hadapan-Mu. Ampuni kami. Bahwa seringkali kami lari dari tanggung jawab kami. Sebagai manusia yang Kau tempatkan di tengah-tengah dunia ini. Untuk menjaga alam semesta yang Kau ciptakan. Untuk melestarikannya. Dan untuk mempergunakannya dengan baik dalam menunjang kehidupan kami. Oleh karena keserakahan kami telah mengabaikan tanggung jawab kami. Sehingga alam semesta ini rusak oleh karena perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kiranya melalui firman-Mu ini, kami disadarkan dan dikuatkan untuk mau menjalani tanggung jawab kami, memelihara alam semesta yang begitu indah ini, supaya tetap lestari. Allah Tuhan kami, biarlah kiranya dalam seluruh karya-karya kami, dalam melestarikan alam semesta ini, menjadi pujian bagi kemuliaan-Mu, sehingga apa yang kami nyatakan boleh menjadi sesuatu yang manis terdengar di hadapan-Mu, lalu Engkau memberkati kehidupan kami. Kami terus berdoa Tuhan, kami selaku orang-orang muda-Mu, dalam menjalani kehidupan kami, tolong kami, mampukan kami. Seluruh anggota PPGT-Mu, dimanapun berada, dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab, kiranya Engkau sendiri yang memberkati sehingga mereka sanggup menjalani setiap tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Berkati segenap pengurus dari tingkat pusat, bahkan sampai pada tingkat jemaat, bahkan seluruh anggota KSU. Dan biarlah dari kehidupan kami sungguh-sungguh senantiasa terdengar pujian dan syukur kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Lindungi kami Tuhan, secara khusus di tengah-tengah kecemasan kami oleh karena wabah penyakit COVID-19 ini. Kiranya kami terhindar dari wabah penyakit ini, dan kami berdoa bagi mereka yang menderita penyakit, kiranya mereka boleh disembuhkan. Berkati pemerintah kami, tim medis, para ahli yang terus berjuang menemukan vaksin. Berkati setiap orang-orang yang Engkau berikan talenta. Kiranya mereka dapat mengarahkan kami, menolong kami, sehingga kami dapat memutus rantai penyebaran wabah penyakit ini. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Engkau berkenan atas apa yang kami mohonkan kepadamu pada kesempatan ini. Berkati kehidupan kami dan layakkan kami untuk terus menikmati kehidupan karunia-Mu. Dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang mengangkat doa ini. Amin. Nah teman-teman Kader Siap Utus, untuk mensyukuri kasih Tuhan dalam hidup kita ini, mari kita terus melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi semua orang, agar hidup kita semakin disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Teman-teman Kader Siap Utus, mari kita terus mendoakan keadaan situasi kita sekarang ini, agar pandemi COVID-19 segera berlalu dan aktivitas kita bisa kembali normal seperti biasanya. Sampai bertemu di PA Bina Muda minggu depan. Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap bersemangat dan salam sehat.